Pak Dahlan Simanjuntak, kami berterima kasih diberi ruang berkesempatan berbincang-bincang dari Forum Jurnalis Batak. Kami ingin menggali visi dan misi apa yang dilakukan PUPR, karena kami tahu pemerintah daerah Tapanuli Utara, dalam hal ini Bupati Nixon Ban, selalu mendengungkan, membanggakan bahwa infrastruktur jalan yang terus dikembangkan, terutama di pedalaman di Tapanuli Utara. Bisa cerita tentang itu, Pak? Terima kasih Bapak dari Forum Jurnalis Batak. Yang pertama, Pak, saya sampaikan bahwa tidak ada visi dan misi dinas. Yang ada adalah visi dan misi Bupati, Wakil Bupati Tapanuli Utara. Jadi kami semua programnya itu harus mengacu kepada visi dan misi kabupaten. Visi Kabupaten Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan. Visinya Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan, lumbung sumber daya manusia yang berkualitas, serta daerah tujuan wisata. Kemudian dari misi yang langsung berkaitan dengan Dinas PU, meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang wilayah, perlindungan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup. Artinya Dinas PU diberi tugas untuk membangun infrastruktur jalan, sumber daya air, irigasi, tata ruang, kemudian ada lagi bidang alat berat dan jasa konstruksi. Artinya kita diberi beberapa tugas yang utama untuk memperbaiki infrastruktur sehingga tercapai visi. Bagaimana kita akan mencapai lumbung pangan apabila jalan ke sana tidak bagus? Petani itu harus bisa mengangkut hasil panennya ke kota atau ke tempat pengumpulan dengan ongkos yang lebih murah. Itu tentunya akan mendukung peningkatan pendapatan. Kemudian kita juga berperan di dalam penyediaan jaringan irigasi yang baik sehingga tercapai hasil panen yang bagus, serta mendukung visi terkait dengan daerah tujuan wisata. Di bidang tersebut, di beberapa bidang yang menjadi tugas Poksi Dinas PU, setiap tahun Dinas PU mendapat prioritas anggaran untuk pembangunan, terutama pembangunan jalan. Itu kenapa? Karena tujuannya satu, itu peningkatan kualitas infrastruktur. Artinya infrastruktur yang kita bangun itu harus lebih berkualitas dibanding sebelumnya. Kita memperbanyak pagu untuk jalan hot mix. Kenapa harus hot mix? Karena terkait dengan LHR dan daya tahan daripada jalan tersebut. Kemudian kita juga jenis material yang dipakai dia sudah lebih bagus. Jadi itu tentunya kan membutuhkan anggaran yang besar untuk mendapatkan kualitas infrastruktur yang berkualitas. Di bidang tata ruang itu di bidang jalan, di bidang sumber daya air kita juga berperan membangun jaringan irigasi, mendukung. Memang kita belum ada jaringan irigasi yang teknis, masih semi teknis. Kita membangun beberapa bendung yang sederhana. Di mana saja itu bendungan itu? Bendung itu hanya bendung-bendung sederhana, Pak. Artinya
untuk menaikkan level air kita membendung sungai yang kecil-kecil. Kalau bendung yang besar itu dibangun melalui dana APBN, tetapi itu adalah berkat ketika Pak Bupati langsung menjabat mulai 2014, beliau langsung berkoordinasi dan didatangkanlah, ditinjau langsung oleh Menteri PU. Jadilah bendung Sidileni Tano di Seberang-Borong. Dulu itu ibarat mimpi sama kami itu, Pak. Sekarang sudah luar biasa bangunannya. Kemudian ada lagi bendung Sigiaon. Sekarang ada bendung Batang Toru di Pahai. Itu semuanya APBN. Tetapi itu tidak datang sendiri. Kami tahu itu karena kami adalah bagian daripada itu yang menyiapkan proposal, yang menyiapkan surat, sehingga beliau yang selanjutnya berurusan dengan pemerintah atasan. Soal air tadi, Pak. Ya. Misalnya di Humbang Hasudutan itu ada mengalir sungai Sibundong yang sampai ke Kabupaten Tapanuli Utara, Parmonangan kalau nggak salah. Ya. Dan di Parmonangan ini air dari Sibundong ini dibuat jadi kalau nggak salah turbin atau menghasilkan energi. Ya. Itu apakah terkait juga pengelolaannya dengan PUPR? Oh tidak, Pak. Kalau tadi itu mungkin dengan Pak Simanjuntak yang tadi, Pak, masalah turbin. Yang kita apakan di sini sebetulnya yang mengelola APBN, Pak. Ada situ bendung ini Sigiaon. Ya. Ada bendung Sidileni Tano di Seberang-Borong. Sekarang bendung Batang Toru. Tapi yang paling fenomenal kalau menurut saya itu di bidang jalan. Jauh lebih kelihatan prestasi dan perjuangan Pak Bupati terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan. Selama 8 tahun kepemimpinan beliau, berapa jalan yang sudah dibangun? Jalan kabupaten, ada kita punya data, Pak. Jalan kabupaten dia yang sudah dibangun itu hot mix sekitar 300 sekian kilometer. Ya, 368 kilometer. Jalan Lapen 374 sekian kilometer, jalan beton 53, sekian kilometer, jalan Telfot 199 kilometer, dan pembukaan jalan tanah 77 kilometer. Dapat saya uraikan, Pak, beberapa strategi yang menjadi prioritas di dalam pembangunan jalan di Tapanuli Utara. Yang pertama, jalan-jalan yang interkoneksi yang selama ini belum terbuka itu saat ini sudah hampir tuntas dibuka. Beliau mengadakan pengadaan alat berat di awal masa jabatan, 5 ekskavator, 1 doser, 1 well loader. Ini kolaborasi dengan dana desa yang membiayai operasionalnya. Kita memberikan alat berat, dan ini sangat berguna di dalam pembukaan interkoneksi wilayah yang selama ini masih sepertinya mimpi. Kemudian jalan yang dibuka oleh ekskavator itu kemudian pelan-pelan kita tingkatkan dengan batu, dengan perkerasan Telfot dan seterusnya. Kemudian di daerah-daerah yang sudah ramai lalu lintasnya, di perkotaan ataupun di kecamatan, itu menghubungkan kabupaten dengan kecamatan, itu sudah kita tingkatkan dengan hot mix. Jadi ya sudah seperti kota lah, jauh lebih tersambung sehingga kita bisa memangkas ongkos perjalanan ke kecamatan dan pun ke sentra-sentra produksi. Itu di skop kabupaten. Di skop nasional, kita kan juga ada di Tapanuli Utara jalan nasional. Itu begitu banyak, sekitar sepanjang 140 km jalan nasional yang ada di Tapanuli Utara. Itu mendapat perhatian yang besar dari Kementerian PUPR.
karena begitu intennya Pak Bupati untuk meminta, menyampaikan permohonan, mengadakan diskusi, mengadakan lobby, tanda kutip yang positif, sehingga APBN itu kan memiliki kriteria Pak. Mereka tidak sembarangan mengucurkan dana. Daerah harus ada dulu keinginannya, dibuktikan dengan penyediaan lahan, tidak ada sengketa, tidak ada beban-beban, sehingga APBN menurunkan anggarannya. Contoh jalan ke Sibolga dulu itu sangat sempit, itu mendapat pagu multi years, kalau tidak salah sekitar 300 miliar ke Tarutung Sibolga, ke Tapanuli Tengah Pak. Sekarang sudah jauh lebih bagus Pak. Kalau di awal-awal itu jalannya hanya 4,5 meter, 2 jalur, sekarang sudah lebih bagus. Sorry, Kepala Dinas, saya potong. Ya. Apakah ikut jembatannya juga dibangun? Jembatan-jembatan kan ada banyak sungai di Tapot ini. Ya, kalau yang menjadi kewenangan kabupaten, ya kita sudah banyak membangun jembatan. Data yang ada sama kami, hampir 81 jembatan yang kita bangun selama periode Pak Bupati. 81 ya? Iya, ada 76 unit. 76 unit jembatan. Data ini bisa kami minta atau di copy? Ya, saya kasih Pak apanya. Ya, oke. Ya, begitu. Oke, Saya silakan. kasih Baik, detailnya. lanjutkan Pak. Ya. Lanjut Pak. Itu tadi. Jadi kemudian jalan-jalan nasional, contoh ke Muara, saya begitu terkejut dulu jalan provinsi ketika Pak Bupati datang menjabat 2014. Jadi provinsi tidak punya anggaran mungkin, sehingga jalan ke Muara itu begitu sangat hancur-hancuran. Padahal itu adalah daerah wisata. Bagaimana bisa Pak Bupati meyakinkan pusat agar itu ditangani? Karena potensi yang kita miliki, kita punya Danau Toba, yang kemudian sudah terlampau lama masyarakat itu menderita dengan kondisi jalan seperti itu. Saya ikut di situ menyaksikan rapat-rapat itu, bagaimana intennya perjuangan itu, dan jadi kita pun terheran-heran. Apa iya? Kalau dulu Pak 2014, waduh, betul Pak. Jadi saya katakan itu tidak datang seperti itu sendirinya Pak. Ya. Pasti ada perjuangan di situ. Begitu luar biasa komunikasi. Selain itu juga Kabupaten Tapanuli Utara juga mendapat beberapa jembatan gantung yang didanai oleh APBN. Seperti di daerah mana itu? Ini di Sigiaun ini ada 2 yang dibangun APBN, jembatan gantung. Panjangnya 45 atau 50 meter sekitaran itu. Ya. Dia tiap tahun dapat satu gitu. Itu di bidang infrastruktur jalan di kabupaten. Kemudian di jalan provinsi ada beberapa juga ruas, dan itu kita mendapat beberapa program. Akan tetapi ada satu program yang menarik dari usulan daripada Pak Bupati terkait dengan lintas pembukaan interkoneksi dari Tapanuli Utara dengan Labuhan Batu melalui Garuga. Jadi kita punya perbatasan dengan Labuhan Batu Utara yang bisa, kalau itu dibuka, potensinya sangat luar biasa. Artinya dari Labuhan Batu semuanya itu bisa mempercepat hubungan ke Bandara Silangit dan ke Danau Toba di Muara. Jadi dari Garuga Pak. Yang kemudian kedua, kawasan-kawasan daripada Tapanuli Selatan, Labuhan Batu dan sekitarnya itu bisa terhubung dengan jalur Tapanuli Utara ke Labuhan Batu menuju kawasan ekonomi khusus Mangke. Itu sudah diutarakan oleh beliau
dan beberapa kali kami bersurat semoga itu menjadi program-program prioritas dari APBN. Kita bertugas untuk penyediaan lahan dan visibility study-nya. Itu mungkin Pak terkait dengan tupoksi dan pencapaian Dinas PU secara sekilas. Tadi kan ada 5 prioritas yang ditugaskan, termasuk jalan, air, dan konstruksi. Ya, jasa konstruksi dan alat berat. Dan alat berat itu. Ya. Di antara 5 ini apa yang agak sulit tantangannya untuk dikerjakan oleh PUPR? Saya kira kalau disebut sulit, ya semuanya itu tugas kita. Ya. Dan kami juga punya perhatian Dinas PU, perhatian dari Pak Bupati terkait dengan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi kalau disebut itu cukup, belum. Tapi kalau disebutkan ini sudah mencapai hasil yang dapat dinikmati saat ini, ya kita punya target di akhir tahun ini, di akhir masa jabatan Pak Bupati, kondisi mantap jalan dan jembatan itu 81%. Ya, bila kita merunut ke belakang, tantangannya besar, Pak. Di jalan iya besar. Bagaimana kami pernah menghadapi pemotongan anggaran akibat COVID, kemudian pembangunan berhenti karena prioritas untuk penanganan kesehatan. Ya. Tetapi puji Tuhan, ada solusi-solusi yang dilakukan oleh Pak Bupati melalui program pemulihan ekonomi nasional. Tapanuli Utara mendapat alokasi anggaran dari PT SMI. Salah satunya Dinas PU juga mendapat porsi yang lumayan besar. Apakah ini sudah cukup untuk membangun untuk apa? Saya katakan ya sudah jauh lebih baik dibanding masa-masa sebelumnya. Tetapi saya berimpian sekiranya ini bisa kita lanjutkan. Berharap ini harus kita teruskan dengan konsistensi dan program yang sudah punya basic ini, sudah punya fondasi yang bagus. Interkoneksi sudah, kita tinggal meningkatkan interkoneksi itu sehingga sekiranya sekarang kecepatannya masih misalnya kecepatan 40, dengan nanti kita bisa tingkatkan kualitasnya dengan hotmix, semuanya interkoneksi bagus, jalan lebih lebar, mungkin kecepatannya sudah bisa 70 atau seperti apa. Itu mungkin tantangan kita. Ada ungkapan begini, Pak Simanjuntak, kita tidak mungkin dan tidak perlu lagi kembali pada masa lalu, tapi masa lalu itu selalu menjadi acuan dasar kita berpijak ke depan, melangkah maju. Misalnya begini, di masa lalu kan banyak pengalaman bukan hanya di kabupaten, hampir di seluruh wilayah Indonesia menggunakan misalnya pembangunan termasuk jalan selalu ditenderkan, dikerjakan oleh dalam tanda petik pengusaha lokal. Ternyata karena bermitra dengan pejabat-pejabat di daerah, pengusaha-pengusaha lokal ini juga tidak ingin secara moral bertanggung jawab, hanya memikirkan keuntungan semata, maka campuran atau bahan-bahan yang digunakan yang seharusnya tidak standar begitu. Saya contohkan Pak Simanjuntak, misalnya di masa lalu ada pengalaman pelajaran berharga di Tapanuli Utara ini ketika misalnya pembangunan patung Yesus yang kemudian juga kan mangkrak. Apa kemudian sebagai kepala dinas PUPR mengawal, menjaga agar kualitas pembangunan itu memang bisa dipertanggungjawabkan begitu? Dengan kualitas, ya itu sudah jelas Pak, sudah jelas. Artinya kualitas itu dicapai dengan tahap perencanaan, dimulai dengan tahap perencanaan yang bagus, survei bagus,
sehingga dengan mengacu kepada aturan yang dari Kementerian PU, kita memakai standar dari Kementerian PU. Kemudian di tahap pengadaan barang jasanya sekarang sudah lebih transparan, sudah ada satu unit UKPBJ yang mengurus tendernya, itu di lain Pak, lain. Jadi sekarang sudah jelas lain itu yang mengurus bagian tendernya. Kemudian di tahap pelaksanaan itu kita punya teamwork yang mumpuni, PPK dengan pengalaman, dan setiap tahun kita adakan pelatihan untuk upgrade keahliannya. Kemudian diawasi oleh tenaga teknik dari kita yang latar belakang insinyur, S1, S2, SLTA. Tetapi ini setiap tahun kita latih, kita adakan pelatihan di awal tahun untuk penyegaran dan peningkatan kemampuan. Ini menjadi harga mati bahwa kualitas itu harus mengikuti spesifikasi. Kita juga diaudit oleh BPK. Auditnya itu pengukuran lapangan, kemudian pengujian di laboratorium. Bila mana ada kekurangan atau seperti apa, itu menjadi tanggung jawab untuk segera diselesaikan. Kita juga dikawal oleh inspektorat kabupaten yang mendapat porsi yang lebih besar untuk bekerja bersama-sama untuk baik dia dalam tahap pelaksanaan pun mereka sudah ikut, di tahap apanya juga mereka ikut, untuk memastikan bahwa pekerjaan itu kita laksanakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan di RAB-nya. Apakah semuanya baik? Ya, kita punya masa garansi 6 bulan sampai 12 bulan yang menjadi tanggung jawab rekanan di dalam masa pemeliharaan yang di cover melalui jaminan-jaminan pemeliharaan. Seperti itu, Pak. Menyangkut infrastruktur khususnya jalan, lokasinya di mana dan panjangnya berapa yang dikira nilai mendesak, katakanlah supaya daerah itu tidak terisolir, tapi sehingga mendesak untuk dibangun jalan, dan di mana lokasinya, karena kita ingin maunya masyarakat itu jangan ada lagi yang terisolir, kira-kira begitu, Pak. Kalau bicara desa Pak ya, kita ada beberapa desa yang belum terhubung sebetulnya. Seperti di Kecamatan Simangumban itu ada desa Dolok Saut. Sebetulnya selama ini kalau roda 4 sudah terakses, tetapi harus melalui Tapanuli Selatan. Jadi kalau biasanya selama ini kita harus muter ke Tapanuli Selatan baru ke desa itu, kan begitu. Jadi daerah itu bukannya tidak bisa diakses oleh roda 4, sudah lama bisa diakses, tetapi harus melalui kabupaten lain, lebih panjang. Jadi kita tahun ini sudah menuntaskan itu di Simangumban salah satunya. Jadi akses dari Simangumban kota, ibu kota kecamatan, ke desa terjauhnya itu tahun lalu dan nyambung tahun ini itu sudah bisa batu, masih jalan batu, Pak. Artinya sudah bisalah, kondisi hujan pun itu sudah bisa dilalui. Itu salah satunya. Yang kemudian kedua di Kecamatan Permonangan, ada di sana 3 desa yang selama ini diakses dari Tapanuli Tengah. Nah, jadi sekarang itu kita sudah tangani dari Permonangan. Jadi mereka sudah bisa dari desa itu Batu Arimo, Manalu Purba atau Purba Dolok ke ibu kota kecamatan. Ya pelan-pelan, Pak. Masih ada beberapa hambatan ya.
Bisa saja longsor atau apa, tapi itu jembatan kita sudah bangun, gorong-gorong sudah bangun, jalan tanahnya sudah kita perkeras. Harapan kita ini bisa segera, tahun ini itu bisa segera bisa dilalui dengan kecepatan yang relatif lebih baik. Seperti itu, Pak. PUPR ini kan pekerjaan rumah juga ada di sana, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ya. Sekitar berapa persen sih alokasi biaya dari anggaran itu ke perumahan rakyat? Oh, maaf Pak, di sini PUPR-nya bukan perumahan, penataan ruang. Jadi tata ruangnya itu kalau perumahannya dinas ada satu dinas Perkim menangani perumahan Pak di kabupaten. Begitu. Jadi PU jalan, sumber daya air, jasa konstruksi dan alat berat, dan tata ruang. Nah, begitu Pak. Saya kira sudah cukup Pak. Ya. Terima kasih atas Terima kasih Pak. penerimaannya kepada kami. Ya, siap. Terima kasih Pak.